Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di acara debat publik pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tahun 2020. Saya Tisa Noveni akan memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Dan tentu saja ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena meskipun di tengah pandemi COVID-19 kita semua bisa hadir di sini dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh bisa menyaksikan acara yang luar biasa, yaitu berkenaan dengan pemaparan visi dan misi serta mempertajam visi dan misi masing-masing pasangan calon selama 2 jam ke depan. Dan tentu saja pelaksanaan acara malam hari ini sudah sesuai dengan standar protokol COVID-19 dan saya harapkan seluruh hadirin yang ada di ruangan ini bisa mematuhi protokol COVID-19 yang ada demi kebaikan kita semua. Dan perlu saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan debat malam hari ini ada sejumlah pembagian sesi, yaitu ada sesi pemaparan visi dan misi masing-masing pasangan calon, lalu ada sesi mempertajam visi dan misi masing-masing pasangan calon, di mana nantinya dalam visi mempertajam ini masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh sejumlah panelis. Lalu ada sesi saling berdebat satu sama lain, saling tanya dan menjawab satu sama lain antara masing-masing pasangan calon. Dan terakhir adalah sesi pamungkas, di mana masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk meyakinkan kembali masyarakat Sungai Penuh untuk memilih mereka menjadi pemimpin selama 5 tahun ke depan untuk Sungai Penuh yang lebih baik lagi. Dan tentu sudah tidak sabar hadirin yang di sini dan juga pemirsa di rumah ingin segera mendengar pemaparan visi dan misi masing-masing pasangan calon. Langsung saja saya perkenalkan dan saya undang masing-masing pasangan calon kita, yaitu untuk pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon Ahmadi Zubir dan Alfia Santoni. Mohon naik ke atas panggung Bapak. Yang kami hormati Ketua Banwaslu beserta anggota, yang kami hormati Bapak-Bapak para finalis beserta Ibu moderator, seterusnya Bapak-Bapak saudara para pemirsa yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin kami menyampaikan visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh atas nama Dr. Andes Ahmadi Zubir MM dan Alfia Santoni SEMM. Sebagai misi visi kami, yaitu terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai kota pendidikan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, maju, adil, dan sejahtera. Adapun pengertian daripada untaian kata-kata visi tersebut, yang pertama adalah pendidikan, bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan sebagai pusat pelayanan pendidikan yang berkarakter tinggi, berkualitas, maju, berwawasan lingkungan, serta bertaraf internasional, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, inovatif, terampil, kreatif, dan berguna menghadapi tantangan bangsa di masa depan. Berikutnya adalah ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, diartikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat meliputi bidang usaha kecil dan menengah, jasa, perdagangan, koperasi, industri kecil, sektor ekonomi kreatif, serta dapat menggali sumber daya ekonomi yang ada sehingga terwujudnya masyarakat yang dapat hidup layak, baik secara fisik maupun non-fisik. Daya saing yang kami maksudkan menghasilkan produk barang jasa yang memenuhi pengujian nasional dan internasional, dan sehingga dapat mewujudkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan pendapatan asli daerah. Maju kami maksudkan adalah untuk maju di bidang pendidikan dan sumber daya manusia, adil dan sejahtera merata untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Adapun untuk visi tersebut, kami menuangkan misi kami meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya, meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN, memantapkan struktur perekonomian masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, pemerataan dalam meningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta dasar pemukiman, meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, meningkatkan teknologi informasi di era 4.0. Demikian yang perlu kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kami kira cukup untuk dipahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda sama, 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kami hormati para panelis, Ketua KPU, Bawaslu beserta anggota, Paslon 01, Bapak Ahmadi Zubir dan Bapak Alfiat Santoni yang kami hormati, moderator. Jadi kami pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, Fikar Azami dan Yos Adrino, pada kesempatan Pilkada 2020 ini mengusung visi dan misi Kota Sungai Penuh Madani, yaitu Kota Sungai Penuh yang maju, adil, agamais, nyaman dan indah. Dari visi misi tersebut kami sudah membuat program-program unggulan kami. Di antaranya ada 6 program prioritas. Yang pertama adalah program Kota Sungai Penuh Maju. Itu akan kami wujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan comment center dan jaringan smart city, dan tidak lupa juga pembangunan mall pelayanan publik. Juga kami akan membangun kawasan agrowisata dan agropolitan di RKE dan RPT. Tidak lupa juga kita melaksanakan program Desa Mandiri Madani, yaitu pemberian luncuran dana 50 juta per desa untuk pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Juga kita akan meluncurkan 100 juta untuk setiap desa untuk pengembangan UMKM di setiap desa dan kelurahan di Kota Sungai Penuh. Juga kita akan meningkatkan insentif BPD, aparatur desa, kepala dusun, RT dan RW. Tidak lupa juga kita akan membangun pasar sehat dan pasar UMKM. Kemudian yang kedua, program Kota Sungai Penuh Agamais. Kami akan melakukan kegiatan program 1000 hafiz dan 8 rumah tahfiz untuk Kota Sungai Penuh. Dan juga peningkatan insentif guru ngaji, peningkatan insentif imam pegawai syara, garim dan imam masjid. Juga listrik dan air bersih gratis untuk seluruh rumah ibadah di Kota Sungai Penuh. Dan juga program Kota Sungai Penuh Adil. Kami akan membangun Kota Sungai Penuh 8 kecamatan secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Silakan Pak Yos. Baik, terima kasih. Lanjutkan dengan program yang keempat, yaitu program Kota Sungai Penuh Nyaman dan Indah. Kami ingin mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu dengan konsep bank sampah di setiap kecamatan, didukung oleh satu motor sampah untuk setiap desa dan kelurahan. Kemudian bangunan setiap kecamatan dengan fasilitas panggung kreativitas dengan layanan wifi gratis. Kemudian penyediaan tempat pemakaman umum untuk Kota Sungai Penuh dengan memberikan 1 mobil jenazah untuk 1 kecamatan. Kemudian memberdayakan lembaga adat melalui pemberian insentif lembaga adat. Diteruskan dengan program yang kelima, yaitu program Sungai Penuh Sehat, yaitu program jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar. Kemudian mewujudkan laboratorium buat swab dan PCR COVID-19. Kemudian untuk waktu sudah habis, bisa dipertajam nanti di segmen selanjutnya. Baik, terima kasih masing-masing pasangan calon. Bolehlah kita tepuk tangan dulu untuk masing-masing pasangan calon kita malam hari ini. Baik, nah tadi kita sudah mendengar, hadirin di rumah, hadirin di tempat ini dan juga hadirin di rumah sudah mendengar masing-masing visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Di segmen selanjutnya kita akan memperdalam visi masing-masing pasangan calon dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Kami kembali sesaat lagi. Selanjutnya adalah penanganan banjir, pemanfaatan lahan tidur, serta penyelesaian aset. Dan untuk itu kami persilakan. Silakan ditampilkan. Untuk banjir, kita sama-sama ketahui bahwasanya Sungai Penuh merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Maka banjir ini bukan saja menjadi masalah kita, tapi juga menjadi masalah yang harus kita hadapi secara teliti. Kenapa? Karena walaupun kita selama ini pemerintah sekarang itu melakukan perbaikan drainase, memperbaiki saluran-saluran air, tapi banjir tetap ada di Kota Sungai Penuh. Nah, ini dikarenakan apa? Karena pelaksanaan daripada pekerjaan itu tidak sesuai dengan fungsi tata kelola daripada Kota Sungai Penuh itu. Karena kita juga harus membuat perencanaan di Kota Sungai Penuh sesuai dengan RT RW provinsi. Provinsi telah menyatakan bahwasanya Sungai Penuh merupakan daerah yang curah hujannya tinggi. Maka untuk mengatasi banjir ini, maka selain kerjasama disampaikan oleh Pak Ahmadi tadi, kita juga perlu membuat check dam di Kota Sungai Penuh. Karena Sungai Penuh hari ini waktu hujan banjir, waktu kekeringan. Maka salah satu untuk mengatasi ini, maka Kota Sungai Penuh melalui kerjasama dengan provinsi dan pusat harus membuat satu buah
check dam yang akan penampungan air. Nah, apabila air ini tertampung dalam check dam itu akan mengairi sawah yang kekeringan dan juga membantu pasokan air untuk PDAM Kota Sungai Penuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 silakan ditanggapi, waktu Anda 1 menit 45 detik. Ya, jadi kami sendiri kalau melihat dari pertanyaan yang disampaikan kepada paslon 1, tentu kami fokus pada masalah banjir juga, bahwa banjir di Kota Sungai Penuh itu juga banyak metode-metode yang bisa kita terapkan di Kota Sungai Penuh. Kalau masalah cenang atau embung itu mungkin kita agak kesulitan di Kota Sungai Penuh terkait masalah tanah. Tapi di sini kita bisa membuat sumur-sumur resapan dan lubang biopori yang terhubung langsung ke drainase. Juga tadi mungkin tidak dibahas tentang masalah kemacetan. Kita masalah kemacetan saat ini, masalah bongkar muat di pinggir jalan, itu tentu akan kita selesaikan dengan mengalihkan bongkar muat itu ke tempat yang sudah kita siapkan nanti secara khusus, terminal bongkar muat dan pergudangan nanti. Mungkin ada tambahan Pak Yos? Di samping itu, kita juga masalah banjir perlu kita sampaikan bahwa ada kerjasama antara kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Karena apa? Kita melihat hulu daripada sungai itu berada di kabupaten dan muara juga berada di kabupaten. Nah, sehingga kerjasama yang baik antara kabupaten dan Kota Sungai Penuh, dan juga ini juga melibatkan pihak provinsi untuk membantu dalam rangka menormalisasi sungai, kemudian juga membuat turap-turap yang ada di pinggir-pinggir sungai sehingga ini dapat mengatasi banjir yang ada di Sungai Penuh. Karena apa? Sungai Penuh ini berada di tengah antara Kerinci Hilir dan Kerinci Mudik yang merupakan hulu dan muara daripada sungai yang ada di Sungai Penuh itu sendiri. Kemudian kita juga perlu menyampaikan bahwa masalah kemacetan ini juga disebabkan oleh beberapa kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan yang ada di Kota Sungai Penuh yang sangat terbatas. Maka kami punya program, seandainya nanti kami terpilih, kami akan bentuk sebuah area parkir, sentra parkir di Kota Sungai Penuh. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda sebanyak 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Benar ya, sebenarnya masalah banjir ini kita tidak sesederhana apa yang disampaikan dan kita harus tahu betul apa penyebab daripada banjir ini. Karena kalau kita melihat bahwa masalah banjir yang ada di Kota Sungai Penuh ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah masalah rusaknya tutupan lahan di daerah hulu Kabupaten Kerinci, dan ini harus kita ketahui. Yang berikutnya adalah berkembangnya pemukiman, sehingga masyarakat itu lupa akan hal-hal yang menyebabkan ini bisa menjadi banjir. Dan berikutnya juga bahwa Kota Sungai Penuh ini secara geografis kita cekung. Jadi asal tertutup sedikit, air itu akan beralih mengarah ke ke muaranya kembali. Dan berikutnya lagi yang itu adalah drainase yang tidak memiliki saluran pembuangan dan tertutup. Dan ini yang banyak terjadi di Kota Sungai Penuh. Sehubungan dengan masalah parkir, kita dalam hal yang demikian ini bukan tidak mempermasalahkan, tapi tadi sudah disampaikan penataan sarana dan prasarana pelayanan umum, yaitu penataan Kota Sungai Penuh mengacu pada rencana tata ruang. Tata ruang yaitu PTRT yang nantinya akan dirinci lagi ke dalam RDRT TR. Dan yaitu rencana detail tata ruang daerah. Dan juga hal ini masalah parkir perlu ada konsep-konsep tertentu untuk menertibkan masalah parkir ini. Silakan. Alhamdulillah pasangan 01 sudah bisa belajar untuk Kota Sungai Penuh lebih baik. Namun di sini yang perlu kita sikapi bersama, selain banjir, sampah, dan juga tata ruang yang kurang baik di Kota Sungai Penuh, itu semuanya dilakukan karena perencanaan. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan di amplop kedua. Ini juga amplopnya masih disegel, saya akan buka. Disimak pertanyaan untuk paslon nomor urut 1, kemudian nanti akan ditanggapi paslon nomor urut 2. Temanya adalah memperkokoh NKRI dan kebangsaan.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah arah hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan, terutama kewenangan bidang-bidang seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tujuan utama undang-undang ini untuk melakukan penataan regulasi pelayanan publik dalam investasi, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, strategi apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja bagi kota Sungai Penuh? Silakan dijawab Bapak, waktu Anda 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menjawabnya. Berarti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk ramah investasi, di mana diberikan peluang investor untuk menanamkan modal dengan mudah dan tidak berbelit-belit. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kumpulan daripada 70 undang-undang yang disatukan menjadi satu undang-undang. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak akan berhubungan langsung dengan Kota Sungai Penuh, karena kami melihat bahwa kebanyakan kegiatan usaha yang ada di Kota Sungai Penuh ini kebanyakannya adalah UMKM. Jadi tidak ada investor-investor besar yang masuk ke Sungai Penuh. Dan berikut juga Amadi Antos ini terpilih sebagai wali kota nantinya. Undang-Undang Cipta Kerja, kalau memang ini merugikan investor, tenaga kerja kita, menjadi orang yang kami berdua ini akan menjadi orang yang pertama untuk menolak undang-undang tersebut. Tapi kami lihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini itu hanya mempermudah sektor daripada investor untuk masuk ke suatu daerah. Dan kami tentunya akan mensosialisasikan dan akan menyampaikan kepada masyarakat begitu mudahnya kalau investor itu sudah masuk ke kota Sungai Penuh, katakanlah seperti itu sangat menguntungkan bagi masyarakat kota Sungai Penuh, terutama sekali bagi masyarakat, dan bisa meningkatkan PAD kota Sungai Penuh. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam ekonomi, investasi merupakan hal yang sangat kita perlukan dalam rangka untuk meningkatkan daripada kegiatan produksi kita. Kota Sungai Penuh merupakan kota yang masyarakatnya sangat kreatif. Dari hasil belusukan yang kita lakukan dari 69 desa, hampir terdapat banyak UMKM dan juga home industry. Berdasarkan jejak pendapat yang kita lakukan dan juga hasil daripada pendataan dari LPK yang tidak mungkin kami sebutkan namanya, itu hampir 1006 home industry yang ada di Kota Sungai Penuh yang mendapat santunan dana dari pusat. Nah, di sini tidak ada peran daripada pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mendorong mereka, mengawasi mereka dalam rangka untuk meningkatkan daripada home industri mereka tersebut. Nah, dengan adanya ini, maka otomatis ada peluang, ada suatu bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa aturan yang membolehkan investor untuk masuk dan juga melindungi tenaga kerja yang bekerja. Waktu sudah habis. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini atau Ciptaker, kami paslon nomor 2 sudah berpikir bahwa nanti ketika kami menjadi wali kota dan wakil wali kota, kita akan membentuk tim dari berbagai elemen strategis untuk menelaah, memahami, dan mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan juga pemerintah harus berpihak ke masyarakat. Kita juga tetap menjaga hubungan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian tadi juga disinggung masalah UMKM. Kita di Sungai Penuh, seperti visi dan misi yang kami sampaikan tadi, bahwa kami paslon nomor 2 ini sudah siap untuk meluncurkan berbagai macam bentuk anggaran kepada UMKM di Kota Sungai Penuh di 65 desa 4 kelurahan. Silakan, Pak. Baik, di samping itu tadi juga ditanyakan mengenai NKRI.
dalam upaya memperkokoh NKRI ini dan kebangsaan, kami pasangan yang milenial tentu menjaga semangat perjuangan. Salah satu daripada Kota Sungai Penuh adalah Bapak Maijen H.A. Talib, salah satu pahlawan dari Kota Sungai Penuh, merupakan nilai kepahlawanan yang perlu terus dijaga oleh generasi milenial. Jadi strategi untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan agar menjadi nilai panutan dan kesatuan yang ada di masyarakat Sungai Penuh. Oleh sebab itu, kami perlu menyampaikan bahwa kembali kepada masalah Undang Cipta Kerja tadi, kami melihat perlu adanya koordinasi antara pemerintah Kota Sungai Penuh dengan pusat dan tentu melalui pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat yang ada di provinsi. Jadi dalam hal ini kami nantinya tentu akan tetap berpegang kepada bagaimana masyarakat itu tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Terima Baik, kasih. waktu sudah habis, silakan ditanggapi. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sebenarnya untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, saya kira ini tidak perlu lagi adanya kajian-kajian dari kita-kita kelas, katakanlah di tingkat kota Sungai Penuh, ya, tidak perlu ada kajian lagi. Yang ada adalah bagaimana kita mensosialisasikan undang-undang ini dan menerapkan kepada masyarakat dan di kota Sungai Penuh ini, dan sehingga nantinya masyarakat betul-betul bisa menikmati investor-investor yang menanamkan modal nanti di Sungai Penuh, katakanlah demikian, dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya kira begitu. Jadi kita tidak penting lagi harus menggali mengkaji ulang tentang undang-undang ini, dan undang-undang ini sudah melindungi masyarakat. Hanya sedikit mungkin yang belum tercerahkan itu adalah ada beberapa pihak yang katanya merasa dirugikan, dan ini perlu kita luruskan dan perlu kita sosialisasikan. Kita atas nama pemerintah nantinya itu harus mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Kami kira untuk lebih tajam, silakan. Karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, berarti otomatis masalah perizinan, masalah daripada menyangkut tentang tenaga kerja, masalah menyangkut tengang investasi, itu semuanya jelas diatur dan saling menguntungkan daripada baik investor maupun pengusaha. Kalau ini otomatis dijalankan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya, Indonesia pada umumnya, maka akan terjalin hubungan yang harmonis di Kota Sungai Penuh ataupun di Indonesia. Dan perlu kita ingat bahwasanya di Kota Sungai Penuh perizinan menjadi masalah yang klasik, di mana pengurusan izin itu selalu dipersulit. Nah, ini kita temukan dari... Baik, waktu sudah habis. Dan selanjutnya ada pertanyaan amplop terakhir bagi pasangan calon nomor urut 1 yang tadi sudah dipilih. Kondisi masih sama, dalam kondisi tertutup rapat dan juga disegel. Saya akan buka. Baik, pertanyaannya berkaitan dengan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya tercermin dari kinerja pelayanan publik, aparatur, sarana prasarana pada setiap sektor pemerintahan, sehingga dapat menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik? Silakan dijawab, waktu Anda 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Sesuai dengan misi kami, visi misi kami, untuk menjawab persoalan pelayanan kepada masyarakat, kami dari Paslon 1 yang pertama meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama dan budaya masyarakat. Dan ini meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal. Ini perlu sekali kita lakukan, baik itu adalah pendidikan yang formal maupun pendidikan agama. Kami pun juga dalam hal pendidikan agama pun juga akan menerapkan satu wilayah, bukan satu kecamatan, satu wilayah
satu tahfiz Al-Quran. Karena kita tahu bahwa ada beberapa kecamatan itu ada terdiri dari 2 wilayah. Dan ini harus kita penggal dan tidak harus 8 tahfiz Al-Quran. Dan itu masalah persoalan masalah agama. Nuansa agama itu betul-betul harus kita nampakkan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan berikut juga masalah pendidikan formal harus kita tingkatkan. Kita tidak bisa main copot-copot saja kepala sekolah. Harus ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencopot-copot kepala sekolah dan memindahkan guru-guru, supaya guru itu tenang untuk mengajar. Dan berikutnya adalah program kita ke depan, 1 rumah 1 sarjana. 1 rumah 1 sarjana ini merupakan program kita. Dan masyarakat yang tidak mampu akan kita berikan beasiswa, termasuk beasiswa sampai ke perguruan tinggi, yang dalam hal ini adalah khusus untuk masyarakat yang kurang mampu dan para siswa-siswa yang berprestasi kita berikan beasiswa. Kami kira itu, silakan untuk tambahannya. Yang kedua, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik, itu adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Memang di sini kita melihat bahwasanya pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Sukoharjo hampir dikatakan baik, namun perlu kita percepat pelayanannya. Karena masih banyak masyarakat kita apabila ingin berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit, itu masih waktunya tidak begitu cepat. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan dengan pelayanan yang cepat. Dan juga yang terakhir yaitu masalah daripada meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sukoharjo yang baik, mandiri dan bebas KKN. Nah, di sini perlu kami sampaikan, untuk mandiri dan bebas KKN ini maka perlu penerapan daripada ASN sesuai dengan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, profesionalitasnya, dan juga melakukan kegiatannya dengan melakukan e-government. Karena Ahmadi Antos akan mengupayakan. Baik, waktu sudah habis. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 45 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Ya. Jadi kalau kita cermati tadi pertanyaan dari moderator adalah terkait pelayanan publik, bukan terkait dengan tahfiz atau agama. Jadi dalam pelayanan publik sudah kami sampaikan pada awal acara tadi dalam penyampaian visi misi bahwa komitmen kami paslon 02 ini untuk membangun mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini sendiri diwujudkan agar seluruh perizinan yang ada di Kota Sungai Penuh ini semakin cepat, semakin mudah, semakin murah dan transparan, dan tentu seluruhnya ada di dalam satu tempat. Nah, itu akan kita terapkan. Dan yang paling penting dalam masalah proses perizinan ini, kami tentu akan melakukan asesmen yang sangat ketat untuk mencari sumber daya manusia yang tepat untuk duduk di posisi pelayanan publik ini. Silakan Pak Yos. Baik, terima kasih. Semoga kita lebih fokus ya dengan pertanyaan. Kemudian kami juga dalam hal ini melakukan transformasi pelayanan publik dengan digitalisasi dan layanan terintegrasi adalah hal yang mutlak. Kemudian kita juga melakukan penguatan penerapan kebijakan pelayanan publik pada SKPD, penanaman modal dan pelayanan terpadu, satu pintu ataupun satu atap, sehingga segala perizinan urusan itu bisa dalam 1 hari, mungkin bisa selesai minimal dalam setengah hari karena berada dalam satu area. Kemudian dan juga kami akan menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan ahli dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Tentu tadi disampaikan oleh Pak Cawako, kita perlu asesmen yang ketat terhadap siapa-siapa yang kita tempatkan pada posisi yang tepat, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kedua masing-masing pasangan calon pada malam hari ini. Tadi sudah giliran pasangan calon nomor urut 1. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bersama-sama meminta pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop, 3 amplop di kotak akrilik. Tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Bertemakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ciri sebuah kota ditunjukkan oleh perubahan kontribusi lapangan usaha dari primer ke lapangan usaha tersier. Data menunjukkan bahwa lapangan usaha terbesar
dan memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan Kota Sungai Penuh selama periode 2015 hingga 2019, yaitu perdagangan besar sejumlah 26,79%. Data dari BPS Kota Sungai Penuh tahun 2020. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak mempertahankan dan meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat apabila terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh? Silakan, waktu Anda 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi memang kita Kota Sungai Penuh ini adalah kota yang mungkin yang bisa diandalkan itu hanya perdagangan dan jasanya. Dan kami setuju dengan masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha perdagangan. Bahwa Kota Sungai Penuh mempunyai 6 sektor potensial dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama. Nah, jadi sektor-sektor penyediaan akomodasi seperti makanan, minuman, kuliner khususnya, juga sektor-sektor industri, rumahan, UMKM, itu akan menjadi fokus dari kami kalau nanti sudah terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, bahwa ekonomi kerakyatan melalui UMKM itu akan menggerakkan lebih cepat roda pembangunan di Kota Sungai Penuh. Dan juga kami tetap akan mempertahankan pertumbuhan sektor ekonomi melalui basis usaha-usaha di desa-desa dan tergantung dengan potensi-potensi desa di Kota Sungai Penuh itu. Jadi ke depan akan banyak model usaha yang akan kita kembangkan bersama masyarakat di 65 desa, 4 kelurahan, dan itu juga sudah kami sampaikan di dalam visi misi. Kami akan membackup secara penuh UMKM di Kota Sungai Penuh itu, baik dengan pembinaan, pemberdayaan, dan juga penganggaran yang khusus. Silakan Pak Yos, ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Wako. Di sini juga perlu kita sampaikan bahwa jarak antara sektor perdagangan yang 26% di PDRB, nah itu kan jauh sekali dari sektor industri yang ada hanya 1%. Nah, dalam hal ini perdagangan besar yang dilakukan di Kota Sungai Penuh itu lebih banyak menjual produk-produk dari luar. Nah, oleh sebab itu kami dari paslon nomor 2 apabila nanti kami memimpin Kota Sungai Penuh, tentu kita lebih memacu pertumbuhan industri lokal yang ada di Kota Sungai Penuh itu sendiri, seperti meningkatkan UMKM, kemudian produk-produk lokal, anyaman dan lain sebagainya yang bisa dipasarkan, sehingga persaingan daripada UMKM ini bisa menembus pasar-pasar yang pasar provinsi ataupun pasar nasional, sehingga pembangunan untuk UMKM ini bisa kita kedepankan, bisa lebih baik dan bisa memajukan industri lokal yang ada di Kota Sungai Penuh. Terima kasih. Baik, kita tunggu waktunya habis. Baik, silakan ditanggapi Bapak paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Jadi dari tadi kan ini kan masalah UMKM, jadi fokusnya kepada masyarakat. Sebenarnya betul kita harus ke masyarakat, tapi tidak semua masalah sektor primer ke tersier ini harus dilakukan semata kepada masyarakat saja. Dan banyak hal yang harus kita lakukan di dalam hal untuk mempertahankan dan melaksanakan supaya agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan PAD daripada Kota Sungai Penuh, yaitu membangun struktur perekonomian yang kokoh pada sektor perdagangan industri kecil, menengah, dan jasa. Dan kita, masalah UMKM ini, itu akan kita rencanakan nanti satu desa atau satu wilayah, satu unggulan. Satu wilayah, satu unggulan. Setiap UMKM ini akan kita support dan kita berikan bantuan, baik itu pembinaan dan segala macam. Ini yang perlu kita lakukan, dan juga kita harus melaksanakan program
pengembangan mitra usaha. Mitra usaha melalui BUMDes, BUMD, dan BUMN. Dan ini perlu kita lakukan secara detail nantinya. Kami persilakan. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwasanya yang dilakukan oleh paslon 01 tadi tentang pertumbuhan ekonomi kita tahun 2018-19 itu terjadi penurunan 5,12%, turun menjadi 4,4%. Indikator kenaikan perusahaan eceran dan juga pedagang besar itu bukanlah menjadi salah satu indikator yang bisa meningkatkan ekonomi Kota Sungai Penuh. Seharusnya kita mengembangkan ekonomi. Baik, dengan, waktu sudah habis, silakan ditanggapi paslon nomor urut 2, waktu Anda 120 detik, dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi memang fokus kami bukan hanya di UMKM, dalam mensejahterakan masyarakat ini, meningkatkan pendapatan masyarakat. Banyak sektor nanti yang akan menjadi fokus bagi kami, meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan mutu dari usaha-usaha yang sudah berjalan di Kota Sungai Penuh ini. Banyak sekali usaha yang sudah dijalankan di Kota Sungai Penuh, termasuk usaha jasa, perhotelan, segala macam. Itu tentu akan lebih bisa menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Sungai Penuh kalau ada pembinaan lagi dari pemerintah Kota Sungai Penuh, dan itu akan kami lakukan secara kontinu jika kami terpilih nanti. Dan juga yang paling penting adalah sektor pariwisata yang saat ini sangat happening sekali di Kota Sungai Penuh, dan itu akan bisa menyentuh pendapatan masyarakat secara umum. Nanti di tempat-tempat pariwisata, sektor pariwisata, kuliner pun juga bisa tersentuh. Semuanya akan saling terintegrasi antar usaha itu untuk menggerakkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Dan juga dalam hal ini dengan meningkatkan ekonomi mikro menjadi ekonomi usaha mikro dan usaha kecil, sehingga dengan meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil tentu banyak tenaga kerja yang dapat diserap, kemudian aset daripada pemodalan juga meningkat, dan juga hasil daripada perusahaan itu juga meningkat. Nah, jadi inilah peran daripada pemerintah bagaimana membuat suatu usaha yang sudah berjalan di masyarakat, di desa dan sebagainya, itu dari mikronya kita tingkatkan menjadi usaha kecil dan usaha menengah. Terima kasih. Baik, kita akan menuju ke amplop kedua. Dalam kondisi tersegel juga, saya akan buka langsung. Pertanyaannya bertemakan pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 Kota Sungai Penuh masuk dalam kategori risiko sedang atau orange. Dengan rincian data 14 November 2020 berjumlah sebagai berikut. Kumulatif 126, kasus konfirmasi 30 orang, kasus sembuh 25 orang, dan kondisi ini sudah cenderung mengalami peningkatan penyebaran. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian masyarakat Kota Sungai Penuh akibat pandemi COVID-19? Silakan dijawab, waktu Anda 180 detik, dimulai dari Anda berbicara. Ya, baik. Jadi memang pandemi ini betul-betul sudah sangat lama kita rasakan, dan itu sudah berdampak terhadap ekonomi masyarakat, termasuk juga di Kota Sungai Penuh. Jadi dalam strategi pemulihan baik itu kesehatan, ekonomi, kita juga dihadapkan pilih yang mana, kesehatan dulu atau ekonomi dulu. Bagi kami paslon 2, kita akan memulihkan kondisi kesehatan dulu terkait pandemi di Kota Sungai Penuh ini. Yang pertama, kami akan mengingatkan terus, meningkatkan peran serta masyarakat tentang bahaya pandemi COVID ini. Dan kita juga akan terus melakukan tracing dan testing dan juga treatment kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Yang paling penting, kita mungkin akan membuat sebuah laboratorium yang bisa langsung menghasilkan hasil tes swab PCR di Kota Sungai Penuh itu.
Itu sangat berguna karena kalau kita lihat sekarang di Kota Sungai Penuh, ketika ada korban yang sudah terjangkit COVID-19, kita harus menunggu swab tes PCR itu cukup lama. Dan itu juga menjadi kendala. Kita harus segera membangun laboratorium itu di Kota Sungai Penuh. Kemudian baru kita akan lari ke dalam pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan diantaranya kita akan terus melaksanakan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Luncuran-luncuran bantuan sosial kita akan tetap berikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena memang itu bisa memperkuat perekonomian masyarakat di Kota Sungai Penuh itu. Dan juga selain itu kita akan mensupport seluruh perdagangan dan usaha-usaha yang sangat terdampak oleh COVID-19 ini. Ada tambahan, Pak? Kita tambah sedikit. Mungkin yang jelas yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempertahankan ekonomi daripada masyarakat, khususnya kepada dunia usaha. Tentu pemerintah bisa memberikan keringanan retribusi dan juga melakukan keringanan pajak sehingga mereka dapat berjalan dengan baik. Kemudian Pemda juga perlu memperkuat sinergi pendanaan kegiatan dan proyek baik melalui APBN, APBD, dana transfer daerah, dana desa, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dan juga kita perlu menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian kita juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menciptakan hidup sehat dengan banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, sering berolahraga. Itu salah satu yang bisa kita sampaikan. Baik, Terima kasih. waktu sudah habis, silakan ditanggapi paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Jadi sebenarnya ini persoalan masalah COVID-19. Jadi yang tidak lebih kita harus memberikan sosialisasi yang melekat kepada masyarakat tentang masalah COVID-19. Dan ini yang kita rasakan, khusus untuk Kota Sungai Penuh, sosialisasinya belum jalan. Dan masih banyak masyarakat-masyarakat yang tidak memahami bagaimana kontak daripada COVID ini bisa terjadi. Jadi dalam hal yang seperti ini kami, Ahmadi Antos, akan tetap melaksanakan sosialisasi. Di samping kita melaksanakan testing, memperbanyak testing terhadap masyarakat, dan juga mengidentifikasi masyarakat yang terkena dan tidak terkena, dan juga tracking juga kita laksanakan penelusuran kontak dengan masyarakat lain, dan juga treatment, itu pun memperbanyak peningkatan fasilitas pelayanan. Sayang sekali untuk Kota Sungai Penuh saat ini, pelayanan kesehatan untuk COVID-19 ini sangat minim sekali. Kami persilakan. Dan juga yang perlu kita sadari bersama, bahwasanya COVID-19 ini bukan saja membuat orang itu terisolasi, tapi juga membuat seseorang itu status sosialnya bisa menjadi tidak terjaga. Maka untuk COVID ini, maka kita perlu melakukan hubungan kerjasama dengan daerah-daerah tetangga. Karena saat ini terjadi, Sungai Penuh, Kerinci, Sungai Penuh, Sumatera Barat, itu hampir tidak ada kerjasama yang signifikan. Nah, otomatis kalau ini kita lakukan kerjasama yang baik, maka otomatis dari Sumatera Barat ke Sungai Penuh ke Sumatera Barat, maka ada suatu tim yang akan melakukan pemeriksaan daripada COVID itu. Nah, saya ingin menyatakan bahwasanya testing yang dinyatakan oleh paslon 02 tadi tentang tes PCR ada di Kota Sungai Penuh itu janji bohong. Karena di provinsi pun, Jambi pun akan merencanakan tes itu. Gitu. Waktu sudah habis, silakan ditanggapi. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi kami tidak akan menanggapi terkait dengan kinerja pemerintah saat ini, karena kami bukan bagian dari pemerintahan saat ini. Jadi kami tetap pada prinsip kami bahwa strategi pemulihan ini bisa cepat kita laksanakan dengan cara-cara yang cepat tadi, 3T tadi, tracing, testing, dan treatment. Dan itu juga sudah disampaikan oleh pemerintah pusat.
kepada seluruh daerah-daerah untuk melakukan hal yang sama selain sosialisasi tadi. Dan ke depan tentu kami akan lebih masif lagi melaksanakan itu. Dan juga yang paling utama sekali, ketika nanti memang pemerintah pusat sudah melegalkan vaksinasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kami pun Paslon 2 akan siap untuk melakukan itu di Kota Sungai Penuh kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Ketika sudah siap di pemerintah pusat, kita akan lakukan di Kota Sungai Penuh vaksinasi seluruh masyarakat. Ya. Silakan, Cukup. ingin ditambahkan? Masih ada sisa waktu? Ya, cukup. Sudah cukup? Sudah cukup, baik, bisa dihentikan waktunya. Dan selanjutnya kita akan membuka amplop pertanyaan terakhir, kondisi masih sama, juga disegel. Pertanyaannya bertemakan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Mayor Jenderal H.A. Tholib, Mayor Alwi Sutan Marajo, dan Letu Rustam adalah pahlawan-pahlawan yang berkontribusi besar terhadap perjuangan melawan penjajah, perjalanan dan kemajuan bangsa khususnya di Kerinci. Nilai-nilai kepahlawanan Jenderal H.A. Tholib perlu terus dijaga dan ditumbuhkan kepada seluruh generasi, termasuk kepada generasi milenial, sehingga tidak terjadi krisis terhadap nilai-nilai kepahlawanan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana strategi konkret Bapak-Bapak jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kepahlawanan tersebut sehingga menjadi semangat kesatuan dalam kehidupan di masyarakat? Silakan dijawab, waktu Anda 180 detik dimulai dari berbicara. Ya, jadi terkait dengan masalah ini, orang yang sudah berjuang untuk Kota Sungai Penuh, pahlawan-pahlawan kita, tentu kalau kita lihat generasi milenial saat ini, banyak yang tidak mengetahui tentang siapa mereka, bagaimana sejarahnya. Dan kami ke depan tentu akan mengingatkan itu kepada seluruh generasi milenial di Kota Sungai Penuh untuk agar mereka bisa menumbuhkan semangat-semangat kepahlawanan mereka, pahlawanan perjuangan oleh pahlawan-pahlawan kita itu. Salah satunya kami akan membuat mungkin muatan lokal di sekolah-sekolah yang berisi tentang sejarah-sejarah terkait dengan Kota Sungai Penuh, pahlawannya, budaya dan adat segala macamnya. Itu akan kita bungkus dalam sebuah muatan lokal yang tentu bisa langsung dipelajari oleh seluruh generasi milenial di sekolah baik SD, SMP ataupun SMA nanti. Pahlawan ini kan ada pada masanya. Pak Atalib, Sultan Marajo itu adalah pahlawan Kota Sungai Penuh pada masanya saat itu. Kemudian milenial pada hari ini bisa juga menjadi pahlawan mereka. Mereka adalah pahlawan dunia usaha. Kemudian mereka juga bergerak di bidang IT. Mereka bisa menjadi pahlawan di bidang IT. Maka oleh sebab itu bagaimana milenial saat ini melihat patriotik daripada pahlawan yang sudah memperjuangkan negara ini khususnya dan juga Kota Sungai Penuh pada khususnya. Nah, kemudian pada saat sekarang tentu jiwa patriotik daripada pahlawan itu perlu ditiru oleh para milenial sekarang. Walaupun kita saat ini berada di zaman teknologi, ya maka para milenial juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai pahlawan di era teknologi itu sendiri. Jadi oleh sebab itu dapat kami sampaikan bahwa bagaimana kita ke depan bisa menempatkan patriotik pahlawan itu menjadi motivasi kita untuk bisa menjadi seorang milenial yang maju, seorang wirausaha yang maju, seorang teknokrat yang maju. Kami rasa demikian, terima kasih. Baik, bisa dihentikan dulu waktunya? Tidak ada yang ditambahkan lagi? Baik, selanjutnya silakan ditanggapi paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 45 detik. Jadi kalau untuk mengingat dan agar para milenial kita memahami dan menghargai para pahlawan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita hargai dulu nama pahlawan itu. Nah, kondisi Kota Sungai Penuh yang ada saat ini, kita lihat sendiri, ada patung Jenderal H.M. Tholib. Dan di sana, di sekeliling patung itu penuh sampah. Dan ini perlu kita koreksi bersama, dan ini harus kita hargai. Dan juga
katakanlah sebagai pahlawan, walaupun ini bukan pahlawan dalam nasional, Pak Posisin itu adalah orang yang mendirikan kota Sungai Penuh, dan ini harus kita hargai dan harus kita hormati. Nah, apa salahnya kalau strategi kami dalam hal yang seperti ini adalah membuat nama jalan, nama pahlawan-pahlawan kita itu lebih gampang kita untuk mengenalkan kepada tim milenial kita. Kami kira itu, silakan. Baik, silakan, ingin ditambahkan, masih ada waktu. Milenial merupakan generasi transisi daripada proses globalisasi dengan adanya revolusi industri 4.0. Mereka butuh seorang yang menginspirasi mereka dalam rangka untuk meneruskan perjuangan sesuai dengan tokoh yang mereka idolakan. Maka Sultan Merajo, Majid F. Talib, Puji Siin itu merupakan tokoh Sungai Penuh yang perlu kita informasikan kepada seluruh siswa, siswi, mungkin juga mahasiswa, bahwasanya kota Sungai Penuh walaupun berada di ujung barat Provinsi Jambi, di ujung timur daripada Sumatera Barat, juga punya tokoh yang inspiratif. Dan waktu sudah habis. Silakan ditanggapi, waktu Anda 120 detik. Ya, jadi saya hanya menambahkan sedikit bahwa terkait pemberian nama jalan itu sudah lama kami bicarakan sewaktu saya menjadi Ketua DPRD tahun 2014-2019. Itu sudah kami rencanakan dan sudah pula kami usulkan. Insya Allah itu tidak ada masalah kalau ketika sekarang disampaikan di dalam debat bahwa kami sudah berbuat sebelum debat ini untuk pemberian nama Haji Posisin di salah satu jalan di kota Sungai Penuh. Jadi itu. Silakan, ada yang ingin ditambahkan? Kami menambahkan sedikit saja untuk memperkuat dan untuk mengingatkan pahlawan yang ada di kota Sungai Penuh untuk kepada milenial, bisa kita membuat autobiografi daripada pahlawan-pahlawan itu. Yang sampai hari ini kami rasa hanya autobiografi daripada Pak Jenderal Atalib yang baru sudah ada. Sementara pahlawan-pahlawan yang lain itu belum ada termaktub yang ada yang membukukan autobiografi daripada para pahlawan yang ada di kota Sungai Penuh. Jadi mungkin untuk ke depan kami apabila diberi kesempatan untuk memimpin kota Sungai Penuh, kami akan menginventarisir pahlawan-pahlawan yang ada menurut kita itu bisa untuk dijadikan contoh tauladan bagi generasi muda. Kita akan mengupayakan mencari sejarawan yang bisa untuk membuat autobiografi daripada para pahlawan-pahlawan yang ada di kota Sungai Penuh itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa 30 detik, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, bisa dimatikan waktunya, timekeepernya. Dan itulah tadi, masing-masing pasangan calon di segmen sebelumnya. Pasangan calon nomor urut 1 sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Pasangan calon nomor urut 2 di segmen ini baru saja selesai menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk kedua pasangan calon kita malam hari ini, yang saya yakin makin lama mungkin makin deg-degan. Karena apa? Karena setelah ini, setelah jeda berikut ini, masing-masing pasangan calon akan berdebat satu sama lain, akan bertanya satu sama lain, dan akan saling menjawab satu sama lain. Usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Calon wali kota nomor urut 1, waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Satu hal yang menjadi isu yang sangat krusial di kota Sungai Penuh saat ini adalah masalah sampah. Kami melihat dan kami sudah pernah meninjau langsung ke area RKE itu bahwa kondisi daripada TPA tersebut sudah betul-betul sudah tidak sehat lagi, tidak higienis, dan itu menimbulkan bau yang sangat menyengat sekali. Dan dalam hal ini saudara Pak Fikar Azami pernah menjadi anggota DPR, ketua DPR, dan beliau yang termasuk salah satu yang melegalkan sampah di sana mungkin. Dalam hal ini bagaimana strategi saudara dalam hal penataan masalah sampah ini betul-betul bisa terselesaikan di kota Sungai Penuh ini yang saat ini benar-benar sangat-sangat meresahkan dan tidak sehat kondisi kota Sungai Penuh, terutama sekali di tempat pembuangan dan juga di tempat pembuangan sampah yang ada di kota Sungai Penuh, yaitu di Tanjung Bajure yang baunya sudah sangat menyengat. Kami Oke, baik, silakan dijawab Bapak. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi memang masalah sampah itu sudah cukup mengganggu di kota Sungai Penuh. Tapi
kami sudah punya strategi-strategi, cara-cara untuk menangani sampah yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Bahwa sampah kita di Kota Sungai Penuh ini cukup besar, 57 ton per hari. Dan itu memang perlu tempat penampungan yang cukup besar juga, dan kalau perlu tempat penampungan terpadu. Kami pernah mengadakan waktu DPR ikut mengadakan tanah untuk TPST di kilometer 14 kalau tidak salah. Kita sudah membeli, pemerintah juga sudah mengeksekusi lahan di sana, sudah membeli tanah, tapi memang terjadi kendala-kendala di luar kebijakan pemerintah, bahwa tanah-tanah yang sudah dibeli itu diklaim sebagai tanah adat salah satu desa di kabupaten. Nah, jadi ke depan sesuai dengan perintah dari Kementerian Kehutanan saat itu, kita sudah mendapatkan izin, dan seluruh izin AMDAL seluruhnya sudah kita dapatkan pada saat itu, dan Menteri LHK juga sudah menyampaikan bahwa tempat pembuangan akhir di kilometer 14 itu bisa digunakan secara regional dengan Kabupaten Kerinci. Dan ke depan tentu komunikasi kami dengan Kabupaten Kerinci akan kami tingkatkan supaya tempat pembuangan akhir itu bisa menjadi tempat pembuangan akhir bersama, dan sudah menjadi komitmen kami bahwa tempat pembuangan akhir di Renah Kayu Embun itu akan kami tutup setelah sehari kami dilantik sebagai Wali Kota Sungai Penuh. Baik. Ya. Tidak ditambahkan, waktu sudah habis. Baik, waktu sudah habis, silakan ditanggapi Bapak, waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya kira ini terlalu muluk ini. 1 hari setelah dilantik langsung ditutup, mau dikemanakan sampah ini? Jadi dalam hal yang seperti ini kita perlu program-program yang tepat. Bagaimana kita bisa mengurangi pembuangan sampah yang dibuang ke TPA itu sangat berkurang sekali. Dan ini yang kami kehendaki. Kalau jumlah sampah yang 57 ton per hari, ini yang kita kelola secara terus-menerus setiap hari, kami yakin dan percaya ini sangat terkendala sekali. Sangat terkendala sekali dengan kemampuan daripada Kota Sungai Penuh untuk mengakomodir dari semua sampah tersebut. Jadi oleh sebab itu perlu ada rencana-rencana, perlu ada program yang tepat bagaimana sampah ini betul-betul bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama, bukan menutup tempat area sampah lalu dikemanakan sampah tersebut. Ini yang penting. Oke, silakan ditanggapi, waktu Anda untuk menjawab. Ya, tentu saya berbicara di depan publik ini sesuai dengan data dan fakta, bahwa saat ini berdasarkan data kita sudah mendapatkan izin untuk melakukan menggunakan tempat pembuangan akhir di kilometer 14 itu secara regional dengan Kabupaten Kerinci. Maka itu kami berani menyampaikan di sini, dan juga secara data juga kami sampaikan bahwa keputusan untuk menutup RKEI itu sudah juga diputuskan oleh DPR bersama pemerintah kota saat ini. Nah, itu kita dapat informasi dan data itu langsung kami dapat, karena itu kami berani menyampaikan. Dan juga sampah-sampah di Kota Sungai Penuh itu kami juga punya beberapa program, bahwa kita akan menghidupkan, membangun bank-bank sampah di Kota Sungai Penuh itu. Jadi setiap masyarakat, siswa-siswi itu membawa sampah ke bank sampah akan diberikan insentif. Dan ini bank sampah, masalah bank sampah ini sudah dilakukan juga di banyak kabupaten kota yang lain di Indonesia. Itu akan menjadi terminal dan akan langsung diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dan juga tadi yang paling penting dalam visi misi yang kami jabarkan tadi, bahwa juga kita akan mengadakan 1 motor pengangkut sampah setiap desa, setiap kelurahan, untuk mempermudah pengangkutan sampah dari rumah-rumah, dari desa-desa itu ke tempat pembuangan sampah di tempat pembuangan akhirnya nanti. Saya kira cukup itu. Cukup, baik, Cukup. bisa dihentikan waktunya, tidak ada tambahan lagi untuk jawabannya. Dan tadi adalah giliran dari paslon ataupun calon wali kota nomor urut 1 bertanya ke nomor urut 2. Sekarang gantian.
Calon wali kota nomor urut 2 bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1 dengan mekanisme yang sama. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya akan menanyakan kepada paslon 1 yang terhormat Bapak Ahmadi Zubir, salah satu permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam pembangunan adalah ketersediaan lahan yang terbatas, ketersediaan lahan yang terbatas, dan masyarakat yang tidak mau membebaskan lahannya untuk kepentingan umum. Nah, yang ingin saya tanyakan, strategi dan upaya apa yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi masalah ini? Cukup. Itu saja. Baik, timekeeper bisa dimatikan terlebih dahulu sebelum dijawab. Baik, silakan Bapak calon wali kota nomor urut 1, waktu Anda untuk menjawab sebanyak 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi persoalan masalah lahan tempat untuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Sungai Penuh terkesan sulit diberikan oleh masyarakat, sekalipun itu dalam hal ada transaksi jual beli. Nah, dalam hal yang demikian ini, kalau kami melihat yang selama ini, itu sistem yang dilakukan itu main tekan. Jadi kami perlu tanah sekian, tolong siapkan. Jadi kami kira ini akan sangat menyulitkan kita untuk melaksanakan dan pengadaan tanah. Dan seharusnya yang harus kita lakukan itu adalah melaksanakan pendekatan, mensosialisasikan apa yang harus kita bangun terhadap masyarakat, terutama sekali untuk kultur kita Sungai Penuh dan Kerinci. Ini ada yang namanya kepala kalbu, yang itu Depati Ninik Mama, yang lebih berkuasa tentang masalah arah ajun lahan tanah tersebut. Jadi kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, kami yakin dan percaya kalau memang lahan ini dibeli dengan cara yang transparan dan kita buka habis, inilah dana yang ada tanpa ada sembunyi-sembunyi, saya kira itu tidak terlalu menyulitkan bagi kita untuk memperoleh lahan untuk pembangunan. Nah, yang dirasakan sering oleh masyarakat, harganya 150.000 per meter, lalu taunya yang terkucur itu adalah 100.000. Nah, ini yang sering terjadi, makanya masyarakat sudah jenuh dengan kondisi yang demikian itu. Terima kasih. Baik, silakan bisa dimatikan dulu timekeeper. Baik, silakan ditanggapi calon wali kota nomor urut 2, waktu Anda untuk menanggapi 60 detik. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita dengarkan tadi jawaban dari Bapak Ahmadi, memang seharusnya seperti itu, bahwa pengadaan tanah itu harus dilakukan secara persuasif, baik oleh lembaga adat, lembaga tokoh agama, tokoh masyarakat. Tapi yang di sini kami ingin menyampaikan bahwa itu agak sedikit kontradiktif dengan kejadian yang terjadi khususnya di Sungai Liu. Mungkin itu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Jadi saat pembangunan SUTT di Sungai Liu, apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi tadi sepertinya sangat kontradiktif, tidak seperti kenyataan yang terjadi pada waktu PLN ingin memasang tower di Sungai Liu. Terima kasih. Baik, silakan dimati dulu, timekeeper. Silakan ditanggapi Bapak, waktu Anda 120 detik. Ya, itu memang ada sedikit. Sepertinya Pak Pikar ini masalah SUTT berkembang. SUTT itu kan bukan pembangunan pemanfaatan lahan, pembangunan kota ya, itu tidak demikian. Itu memang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang kita tidak lari dari peraturan perundang-undangan, kita punya hak untuk mempertahankan bahwa milik kita, apabila milik kita itu diserobot oleh orang tanpa ada pemberitahuan. Dan ini kita punya hak yang demikian itu. Dan pada prinsipnya di Sungai Liu itu untuk membebaskan tanah tidak sulit, Bapak Ibu, tidak sulit. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Bapak Ibu lihat
Di Sungai Liuk itu ada IAIN yang puluhan hektar lahan diberikan oleh orang Sungai Liuk. Ada STM di sana, SMK 1, ada SMK 2, dulunya ada SPG di Sungai Liuk, ada SMP 10, SMP 7, dan itu diberikan oleh masyarakat terhadap pembangunan kota Sungai Penuh yang betul-betul ini notabene secara langsung bisa mensejahterakan dan menyentuh langsung kepada masyarakat secara luas. Jadi sebenarnya di Sungai Liuk tidak gampang, tidak mudah, maksud kami tidak sulit untuk membebaskan tanah yang ada di Sungai Liuk. Memang kalau Anda mengatakan masalah SUTT, ini peraturannya sudah berubah. Anda harus memahami dulu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah SUTT. Karena itu ada aturan-aturan tertentu yang menyatakan bahwa SUTT itu begini-begini. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan dipaksakan, tentu ini tidak bisa. Ini yang, kalau memang itu salah, saya kira itu bisa dipaksakan. Baik, waktu sudah habis. Boleh tepuk tangan untuk kedua calon wali kota Sungai Penuh. Kurang kencang, lebih semangat lagi Bapak, supaya makin semangat, makin malam makin semangat ini ya. Tadi kita sudah dengar, saling bertanya, saling menjawab antara calon wali kota nomor urut 1 dengan calon wali kota nomor urut 2. Di segmen selanjutnya pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini, kita akan gantian, kita akan mendengar pertanyaan dan saling jawab dari calon wakil wali kota nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Berbicara, silakan. Terima kasih Bang Yos. Kita hari ini berada pada zaman milenial dan terjadi disrupsi di segala bidang. Nah, dalam menghadapi itu, saya ingin konsep dan juga jalan keluar yang akan dilakukan Kota Sungai Penuh dalam menghadapi disrupsi ini. Ditambah lagi saat ini kita sedang menghadapi yang dinamakan dengan COVID-19. Mungkin itu, Mbak Yos. Terima kasih. Boleh dimatikan dulu timekeepernya? Boleh dimatikan dulu timekeepernya? Di segmen ini saya ingin mengundang calon wakil wali kota untuk maju ke podium di depan Anda masing-masing, karena ini adalah panggungnya dari calon wakil wali kota malam hari ini. Setelah sebelumnya kita menyaksikan bagaimana calon wali kota saling berdebat satu sama lain. Silakan, mekanisme tetap sama, saya berikan kesempatan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit atau 60 detik dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih Bang Yos. Kita hari ini berada pada zaman milenial dan terjadi disrupsi di segala bidang. Nah, dalam menghadapi itu, saya ingin konsep dan juga jalan keluar yang akan dilakukan Kota Sungai Penuh dalam menghadapi disrupsi ini. Ditambah lagi saat ini kita sedang menghadapi yang dinamakan dengan COVID-19. Mungkin itu, Mbak Yos. Terima kasih. Boleh dimatikan dulu timekeepernya? Boleh dimatikan dulu timekeepernya? Oke, baik. Silakan dijawab. Bapak, waktu Anda untuk menjawab 2 menit atau 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Bang Antos, ya Dinda Antos dalam hal ini menyampaikan bahwa bagaimana dalam era COVID-19 ini kita bisa melakukan kegiatan ya baik oleh para milenial. Jadi dalam hal ini kita melihat tentu harus kita memberikan kejelasan-kejelasan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para milenial itu sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa bermanfaat bagi
kaum milenial itu sendiri, sehingga dalam hal ini tentu peran daripada pemerintah untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, agar supaya dalam rangka COVID-19 ini, di mana kita tidak boleh melakukan kerumunan-kerumunan, kemudian kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat keramaian. Tentu ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah sehingga kaum milenial bisa melakukan hal-hal yang positif untuk kegiatan mereka, yang mana tidak melanggar daripada protokol daripada COVID-19 sendiri. Nah, sebab itu tentu dalam hal ini kita berharap pemerintah bisa memberikan suatu keyakinan kepada milenial bahwa mereka harus tetap melakukan hal yang positif dalam COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Bapak, waktu Anda 60 detik. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya ingin menanyakan masalah disrupsi ini merupakan perubahan, Pak. Perubahan berbagai sektor akibat daripada adanya tekanan. Salah satunya karena sekarang adalah berhubungan dengan COVID-19, maka kita melihat bagaimana pemerintah daerah melakukan program dalam rangka untuk menghadapi disrupsi ini. Jadi disrupsi di bidang pendidikan hari ini mahasiswa dan guru itu tidak lagi belajar di kelas, mereka belajar lewat daring. Dan juga disrupsi di bidang ekonomi, hari ini kita tidak lagi ke pasar tapi bisa lewat online. Nah, ini yang kita inginkan dari pemerintahan kalau seandainya Pikarios ditakdirkan menang 9 Desember 2020. Nah, apa program daripada menghadapi era disrupsi ini di Kota Sungai Penuh? Mungkin itu yang ingin kita sampaikan. Baik, waktu habis, silakan Bapak dijawab, waktu Anda 120 detik. Baik, memang dalam hal ini disampaikan tadi seperti untuk kegiatan pendidikan itu dilaksanakan secara daring, kemudian untuk belanja juga dilaksanakan secara online. Kami juga punya konsep bahwa tadi di visi misi kami menyampaikan bahwa kami akan membentuk suatu taman di setiap kecamatan dengan ada panggung kreatif yang juga memberikan wifi gratis yang ada di sana. Nah, sehingga kita bisa mengharapkan kepada para siswa ataupun mahasiswa yang pulang ke daerah karena ada COVID ini, mereka bisa melaksanakan seperti kelompok belajar. Kelompok belajar itu dilaksanakan dan dilakukan di taman-taman kecamatan itu sendiri. Nah, sehingga pun kepada para siswa, anak SMP, anak SD, barangkali bisa mereka melakukan kelompok belajar di taman itu, dan kita bisa memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk bisa menjadi pemberi tutor bagi anak-anak sekolah yang ada di tempat tersebut. Nah, kemudian tentu dalam hal ini pemerintah mencoba untuk memberikan, apabila kami nanti terpilih, tentu kita akan mencoba memberikan bantuan berupa pulsa gratis kepada para siswa, dan juga kita memberikan seperti kemudahan-kemudahan baik hotspot yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut. Kami rasa demikian, terima kasih. Baik, sudah itu saja, tidak ditambahkan Bapak? Baik, bisa dimatikan dulu timekeepernya? Nah, itu tadi adalah paslon ataupun calon wakil wali kota dari nomor urut 1 bertanya ke calon wakil wali kota nomor urut 2. Sekarang gantian Bapak, silakan. Waktu Bapak untuk bertanya 60 detik dimulai dari Bapak berbicara. Saudara saya Antos, mungkin saya tidak terlalu mendasar ya pertanyaannya. Selama melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan pertemuan dengan masyarakat, kami mendengar bahwa Paslon 01 sangat sering menyampaikan dan mendengungkan
mengenai perubahan. Tetapi kami mohon maaf belum mendengar secara detail apakah dari data-data yang ada di Kota Sungai Penuh itu kira-kira perubahan seperti apa yang mungkin akan diperbuatkan oleh paslon 01, sebab kami melihat dari angka-angka yang kami baca itu hal-hal sudah sangat-sangat positif. Terima kasih. Baik, kita matikan dulu timekeepernya. Baik, silakan dijawab Bapak, waktu Bapak 120 detik. Ya, terima kasih. Memang gaung perubahan di Kota Sungai Penuh sangat besar. Perubahan di segala bidang. Di sisi ekonomi, kalau kita lihat daripada data statistik yang kami baca, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh itu menurun. 2018 5,12 turun menjadi 4,4 dari 17 indikator yang ada dalam PDRB kita. Gini rasio daripada Kota Sungai Penuh ataupun kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin dan penyebaran pendapatan di Kota Sungai Penuh ini tidak merata. Di mana pada tahun 2018 itu 0,30% atau 30%. Nah, pada tahun 2019 itu 34%. Maka terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Nah, sedangkan perkembangan penduduk miskin juga terjadi kenaikan, yaitu 2018 itu 2,76%, 2019 itu naik menjadi 2,81%. Nah, itu artinya apa? Bahwasanya ada yang salah dalam kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Maka itu perlu perubahan di bidang ekonomi. Begitu juga dengan tata kelola daripada struktur daripada Kota Sungai Penuh, seperti terjadinya macet, dan juga terjadinya banjir, dan juga terjadinya sampah. Dan ini kan perlu suatu kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, yang sangat membuat kita miris, itu adalah menyangkut kehidupan dasar manusia, itu air. Nah, Sungai Penuh merupakan suatu kota yang dinamakan dengan sungai dengan penuh, tapi hampir daripada setiap minggu air PDAM itu mati. Nah, berarti otomatis ini kan perlu kita lakukan perubahan. Baik, waktu Anda sudah habis, silakan Bapak ditanggapi, waktu Anda 60 detik. Baik, terima kasih Saudara Antos tadi menyampaikan bahwa angka-angka yang disampaikan, kami melihat bahwa pada hari ini tingkat pertumbuhan ekonomi daripada Kota Sungai Penuh itu berada di posisi 6,7%. Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan provinsi dan nasional. Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa untuk ekonomi kita melihat dengan pertumbuhan yang 6,7% itu tentu merupakan keberhasilan daripada pemerintahan Kota Sungai Penuh saat ini. Kemudian juga dari sisi IPM kita melihat bahwa kita berada di posisi 75,76%. Ini jauh lebih tinggi juga daripada IPM provinsi dan juga IPM nasional, yang mana kita berada di posisi nomor 2 setelah Kota Jambi. Kemudian tingkat kemiskinan, tadi disampaikan bahwa kita berada di posisi terbaik di Kota Waktu Anda sudah Jambi. habis. Terima kasih. Silakan Bapak dijawab, waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Sungai Penuh ini istimewa. Jumlah penduduk pun apabila kita lihat di BPS data kerinci Sungai Penuh dalam angka, itu penduduk kita lebih kurang 96.000. Sedangkan data Dukcapil termasuk pilkada kita ini lebih daripada 100. Nah ini kan suatu data yang mungkin kami tidak juga bisa membantahkan. Nah, data yang kami dapat pertumbuhan ekonomi kita itu menurun, Pak. 2018 ke 19, 2020 ini kita belum dapat. Mungkin dengan kondisi Covid, mungkin kita juga akan menurun. Kalau masalah IPM itu saya rasa itu merupakan suatu hal yang wajar. Suatu kota itu mendapat IPM-nya bagus. Apalagi Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh berdiri 6 perguruan tinggi.
selalu menghasilkan sarjana-sarjana untuk khusus S1. Nah, salah satu perhitungan di IPM adalah bagaimana suatu daerah itu bisa menghasilkan tingkat sarjana. Nah, ini otomatis itu menjadi bonus untuk siapapun yang bisa memimpin di Kota Sungai Penuh. Karena daripada IPM ini, khusus Kota Sungai Penuh, selain daripada keinginan masyarakat Kota Sungai Penuh juga ingin untuk melanjutkan pendidikannya yang tinggi, dan juga ingin mendapat fasilitas kesehatan yang juga bagus, nah itu merupakan suatu kehidupan yang ada di daerah perkotaan. Jadi ini tidak bisa dijadikan suatu prestasi yang monumental bagi siapapun wali kota ataupun siapapun gubernur yang berada pada daerah kota. Dan ini saya rasa tidak ini merupakan hal yang sangat wajar. Namun yang menjadi titik itu adalah Gini rasio, itu ketimpangan yang sangat luar biasa antara masyarakat yang ada di Sungai Penuh 2018. Waktu Anda sudah habis untuk menjawab. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk calon wakil wali kota, baik dari nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Tadi mereka sudah saling bertanya satu sama lain. Selanjutnya, di segmen selanjutnya ini merupakan segmen pamungkas di mana nanti masing-masing pasangan calon akan kembali meyakinkan calon pemilih, khususnya warga Sungai Penuh untuk memilih mereka. Kami kembali sesaat lagi.